Model begini ini masuk kategori lawasan atau bukan ini? Oh, burung tua, bodi besar, pegangan ngapas. Bobotnya ringan ini, biarpun besar kalau dipegang ringan. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel JDIY, channel yang banyak membahas segala sesuatunya tentang merpati, khususnya merpati tinggian. Jadi pada kesempatan kali ini ya, saya ingin membuat video untuk bukan menjawab ya, mungkin lebih tepatnya berdiskusi atau sharing. Jadi sebetulnya ada yang menanyakan ke saya, menurut Pak Jay, yang dimaksud dengan merpati terah, maaf, keselak, yang disebut dengan merpati terah lawasan atau jadul, itu sebetulnya yang seperti apa menurut Pak Jay? Nah, itu pertanyaannya itu. Jadi apa yang akan saya sampaikan ini berdasarkan pemahaman saya, apa yang saya ketahui, apa yang saya pahami, yang dimaksud dengan terah lawasan itu sebetulnya seperti apa. Dan bukan berarti ini pasti betul ya. Jadi pendapat saya ini pasti betul, enggak juga. Ya, jadi misalkan nanti ada yang berpikiran lain, punya pendapat lain, silahkan sharing di komen. Jadi kita saling berbagi aja. Oke, ikuti terus ya videonya. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan merpati tinggian terah lawasan versi saya JDIY. Kalau kita sering mengikuti komunitas-komunitas yang merpati di sosmed, terutama mungkin di Facebook, pasti kita sering ya melihat beberapa saudara kita yang memposting dengan merpati dengan embel-embel ini terah lawasan. Nah, saya sendiri jujur sampai sekarang juga bingung yang dimaksud dengan terah lawasan itu sebenarnya yang seperti apa? Apakah dari segi usia, dari segi kinerja, atau dari segi katurangan, rabaan, sehingga merpati itu bisa masuk dalam kategori terah lawas atau jadul. Nah, kalau yang pertama yang berhubungan dengan usia, yang jadi pertanyaan adalah minimal usia berapa merpati itu bisa disebut sebagai merpati terah lawas. 10 tahun, 15 tahun. Nah, terus misalkan sudah ada yang menentukan 15 tahun. Itu siapa yang berhak untuk menentukan itu loh. Yang berhak untuk menentukan bahwa merpati terah lawas itu minimal 10 tahun, 15 tahun. Siapa yang kira-kira yang berhak menentukan usia merpati sehingga bisa masuk dalam kategori merpati terah lawas? Ya saya kira nggak ada. Nah terus pertanyaan yang kedua, yang tadi yang berhubungan dengan usia, anggap aja merpati usia 15 tahun ke atas itu disebut dengan merpati terah lawas, terah jadul. Nah seandainya merpati itu memiliki keturunan,
eh, sekarang ya, tahun-tahun ini atau setahun ke belakang. Nah, apakah keturunan merpati itu bisa disebut dengan terah lawas? Nah, kalau merpati keturunan dari merpati yang sudah usia 15 tahun tadi terus menetas di sekarang dan itu bisa disebut sebagai merpati terah lawas. Nah, berarti kan kriteria usia tertentu itu kan berarti tidak berlaku. Betul ya? Tuh. Terus yang kedua adalah kinerja. Nah, kalau dari kinerja ini saya akan bicara secara umumnya atau kebanyakan, ya, bukan berarti semua. Ya, jadi yang saya tahu, karena saya juga bermain merpati ini sudah mulai dari tahun 80-an, ya, sekitar 85, ya 80-an, 85 itu saya sudah pegang merpati. Jadi saya sedikit banyak mungkin bisa menangkap ya, yang dimaksud dengan merpati terah lawas itu seperti apa. Maaf, ini yuk ada semut. Jadi kalau yang saya ketahui ya, kinerja dari merpati terah lawasan atau terah jadul itu biasanya dia bisa dilihat dari ciri-ciri pada saat di pelepasan. Jadi biasanya pada saat di pelepasan itu merpatinya cenderung akan nyumur. Bahasa Jawanya istilahnya nyumur. Yaitu artinya bahwa merpati itu akan muter terus di titik yang sama di pelepasan. Di sekitar pelepasan itu dia akan muter terus sampai benar-benar tinggi. Ya, sampai benar-benar tinggi, setelah itu dia baru mulai pelan-pelan jalur arah pulang. Nah, itu biasanya yang saya tahu karakter-karakter merpati terah lawas ya, atau terah jadul seperti itu. Terus yang kedua juga biasanya memiliki karakter gaya terbang yang tidak terlalu ngotot. Ya, jadi dia lebih apa ya? Lebih berirama, lebih santai. Ya, jadi dia menikmati terbang di pelepasan, baru dia akan pulang. Dan biasanya merpati-merpati terah lawas itu stabil tinggi. Ya, dia stabil tinggi dan biasanya turunnya juga mau atas kepala dan tuntas sampai bawah. Ya, itu yang saya tahu seperti itu untuk masalah kinerja. Nah, bukan berarti zaman dulu atau mungkin zaman saya waktu kecil main merpati itu tidak ada merpati yang istilahnya model-model seperti merpati sekarang. Ya ada itu loh. Cuman kita kan bicara ini secara umum, rata-rata. Ya, kebanyakan seperti itu kinerjanya. Dan biasanya kalau merpati-merpati terah lawas atau terah jadul itu speednya biasanya tidak kenceng. Ya, jadi dia memang tinggi, ya, lembut itu turun, tapi biasanya posisi jarak masih agak jauh dari landasan. Itu biasanya dia sudah ngebuka sayap, ya, ngebuka sayap, terus dia baru mendarat. Jadi karena sebetulnya kalau kita bicara merpati terah lawasan, ya, merpati dengan memiliki karakter-karakter merpati tinggian lama dulu, itu memang lebih mengutamakan masalah seni, ya, seni merpati tinggian. Nah, dengan perkembangan zaman, seni merpati tinggian itu kan terus mulai dikompetisikan, ya, terus mulai banyak dibangun lapak tomprang, ya. Itu. Nah, kalau kita sudah bicara masuk di kompetisi, nah itu tentunya pasti akan ada suatu persaingan. Terus pasti akan ada upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja dari merpati itu supaya apa ya? Supaya bisa memenangkan kompetisi. Ya, jadi kalau yang dulu karakter merpati jadul dulu itu
memang stabil tinggi, ya, turun sekali jadi, tetapi speednya itu kurang. Ya. Makanya mulai dilakukan dengan berjalannya waktu, dengan mulai munculnya banyak lapak-lapak tomprang, mulai dilakukan beberapa modifikasi sehingga bisa mendapatkan merpati yang satu tetap stabil tinggi dan memiliki speed yang kenceng sehingga bisa memenangkan persaingan. Itu. Nah, kalau masih bicara yang nomor 2, kinerja, ya, itu sebetulnya kalau kita amati di era panggung Karangwatu dulu, bukan yang sekarang. Ya. Kalau yang sekarang ini kan baru mulai aktif lagi sekitar 3 tahun, ya, 3-4 tahun. Nah, yang di era dulu, ya kurang lebih 15 tahun yang lalu, ya, sebelum vakum di Karangwatu Muntilan, itu sebetulnya sudah merpati-merpati yang dikompetisikan di sana, itu sebetulnya sudah merupakan merpati-merpati yang melalui modifikasi. Ya, mulai modifikasi, mulai diolah untuk memasukkan darah-darah balap, dan ini dilakukan sampai sekarang oleh Kohyap Semarang. Jadi itu saya kira nggak ada yang nggak kenal ya siapa itu Kohyap, merupakan salah satu legenda merpati tinggian tomprang. Nah, Kohyap itu setiap dia melakukan ternak, ya, men-setting ternakan di kandangnya, entah itu yang era dulu maupun yang sekarang ini di Semarang, itu selalu mengolah dengan memasukkan darah balap. Tentunya tidak dengan bayangan kita jangan sesimpel itu ya, pokoknya merpati tomprang telah lama dulu yang tinggi terus di crossing dengan balap, nah, terus jadilah merpati yang tinggi dengan speed yang kencang. Ya tidak semudah itu, melalui proses yang sangat panjang, ya diolah, setting sana setting sini, terus dites terbang, ya, sampai benar-benar menjadikan merpati yang memiliki karakter yang cocok untuk kompetisi di lapak tomprang, yaitu tidak terlalu lama mutar di pelepasan, dia jalur pulang itu tapi terus naik, ya, sehingga sampai di lapak itu burung tetap full tinggi dan memiliki speed baik terbang maupun turun yang kencang seperti halnya burung balap. Nah, itu yang saya kira yang sedikit membedakan, ya, antara trah jadul dulu dengan merpati-merpati modern masa kini yang kita lihat dipakai untuk kompetisi di lapak-lapak tomprang yang ada. Ya, di Jakarta banyak lapak tomprang, di Muntilan di Karangwatu ada, di Cilacap Sri Rama ada. Nah, itu kalau kita lihat kan sudah berbeda, ya. Berbeda, jadi burung tetap tinggi, turunnya kenceng, bawahnya kenceng, nah, seperti itu. Nah, terus yang ketiga, trah lawasan mungkin juga bisa dilihat dari segi katuranggan atau rabaan. Walaupun ini tidak mutlak, ya, tidak bisa semua burung terus disebut trah lawasan hanya dengan melihat atau memegang merpati itu. Ya, cuman kalau dari yang saya pahami itu biasanya, ya, rata-rata, walaupun tidak semua, itu yang kalau merpati trah lama, ya, trah lawasan, ya, itu biasanya itu postur bodi burung itu lumayan besar. Satu lumayan besar, terus kepalanya besar, agak nonong, ya. Matanya biasanya masuk ke dalam, ya, tajam. Terus kalau dipegang itu ringan. Jadi dipegang itu benar-benar ringan, kayak megang bulu aja, kayak nggak ada tulangannya, jadi benar-benar ringan, mimpes. Ya. Itu yang saya tahu sih, burung-burung lama dulu zaman saya kecil, ya, saya main rumahan, itu model-model rabaannya kurang lebih seperti itu.
Bukan berarti zaman sekarang nggak ada. Sekarang juga ada. Dan bukan berarti zaman dulu 20 tahun yang lalu itu tidak ada merpati yang model-model yang ada sekarang juga enggak. Cuman kita kan bicara ini rata-rata, ya, rata-rata atau biasanya yang ditemuin seperti itu. Jadi saya kira kita nggak perlu musingin ya mengenai kalau kita mau beternak itu kita tidak perlu musingin, kita harus mendapatkan terah kekinian atau terah jadul ya. Yang penting itu sebenarnya kita tahu dulu kebutuhan kita apa. Karena kalau kita bicara merpati tinggian ini kan banyak macamnya. Ada merpati tomprang, merpati kentong, merpati kolong, bahkan kolong pun ada kolong meja, kolong bebas. Ya. Itu kan sebetulnya masuk dalam kategori merpati tinggian semua. Nah sekarang tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kita ini mau bermain di mana? Ya. Jadi kalau kita mau bermain di lapak tomprang, itu pun kita juga harus paham sistem permainan atau aturan permainan di lapak itu seperti apa. Sebagai contoh, misalkan di lapak Sri Rama Cilacap. Nah, di lapak Sri Rama Cilacap itu burung diwajibkan gandeng. Terus juga yang kedua, betina gebernya tidak boleh dilepas. Nah, berarti kan kita harus memiliki merpati dengan karakter yang bisa memenuhi kriteria itu. Jadi burung harus tepat betina di tangan, ya, turunnya, dan dia juga harus speed terbangnya bisa ngimbangin lawan ya, karena sekarang kan merpati tomprang ini nggak ada yang pelan ya, speed terbangnya kayak balap tapi tinggi. Jadi kalau speed terbangnya posisi merpati kita tuh masih seperti terah jadul ya, tik ya, gremet ini yang ditinggal sama lawannya ya. Jadi mau nggak mau kan harus bisa menyesuaikan speed terbangnya. Terus juga bawahnya harus mau di tangan dan tepat betina, ngisi, celep, nancap. Nah itu baru bisa layak untuk bersaing, ya, berkompetisi di lapak tomprang. Nah untuk di kolong atau di kentong ya tentu beda lagi. Nah, kalau di kentong kan nggak perlu digeber, ya. Jadi tinggal disesuaikan pola latihnya, dan berarti kan tidak dituntut memiliki merpati yang harus tepat betina, ya, karena kan nggak digeber. Ya. Tuh, terus untuk di kolong pun ada dua, ya, kolong meja dan kolong bebas. Nah, tentunya kolong meja, ya menurut saya merpatinya, menurut saya sih lebih berkualitas ya, karena dia harus benar-benar tepat betina. Kontrolnya bagus, kenceng tapi kontrolnya bagus. Kalau tidak tepat betina dan kontrolnya tidak bagus, pasti dia akan jebles keluar dari meja dan pasti akan kalah. Nah itu loh, jadi makanya kalau kita bicara merpati mana yang baik, ya, merpati gimana sih merpati yang bagus menurut Pak Jai? Ya jawabannya adalah merpati yang bisa menyesuaikan di mana merpati itu akan berkompetisi. Beda cerita kalau kita hanya gaburan rumah sendirian, bukan untuk dikompetisikan, ya itu terserah. Jadi mau burung tinggi turun, di atas sudah ngebiak, ya, terus bawahnya betinanya dilepas saja, turunnya bukan ke betina, masih jauh di sana, ya itu sih nggak masalah, ya, karena memang hanya sebagai kelas-kelas hiburan. Ya, tetapi kalau kita sudah masuk di dalam lapak untuk berkompetisi, ya kita harus benar-benar paham ya, spek merpati seperti apa sehingga bisa bersaing dan syukur-syukur bisa memenangkan kompetisi dan berprestasi. Oke, saya kira itu aja ya. Jadi semoga videonya bermanfaat. Ya, misalkan ada salah kata atau hal-hal yang mungkin ada pendapat lain atau ada masukan-masukan yang lain, silahkan bisa ditulis di komentar. Terima kasih dan tetap semangat untuk melestarikan merpati tinggian.